Salam Pancasila. Pelajar Pancasila, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, di mana dalam pelaksanaannya pemenuhan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara harus dijalankan secara seimbang. Semoga kalian masih paham materi tersebut. Pada pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar dan memahami penegakan hukum sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban. Tahukah kalian? Pertama, kenapa Indonesia disebut negara hukum? Kedua, jika ada pelanggaran atau kejahatan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, kemana kita harus mengadukan untuk menuntut keadilan? Mari kita belajar. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menegaskan bahwa negara Indonesia berkedaulatan hukum. Hukum menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Hukum juga menjadi tonggak dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Jika ada pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara, maka hukum harus ditegakkan. Di Indonesia, ada beberapa lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan hukum sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dan tiap lembaga penegak hukum memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Pertama, Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian adalah lembaga yang bertugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negara. Mereka juga berperan sebagai penyidik dalam kasus-kasus pidana. Polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan tindak pidana, mencari bukti, melakukan penangkapan, dan melakukan tindakan lain sesuai hukum. Selain itu, mereka dapat bertindak sebagai penyidik dan pemeriksa tersangka. Kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam proses peradilan. Jaksa atau penuntut umum memiliki wewenang untuk menerima berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Mereka juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan tidak hanya berperan dalam kasus pidana, tetapi juga dalam bidang perdata, tata usaha negara, dan memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Ketiga, Kehakiman. Kehakiman adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dan memutuskan sengketa. Hakim sebagai pejabat peradilan negara memiliki tujuan untuk menjalankan peradilan yang adil, jujur, dan tidak memihak. Mereka memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Kehakiman berperan penting dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum material dengan menggunakan prosedur hukum formal. Keempat, Advokat. Advokat adalah pengacara yang memiliki peran sebagai penegak hukum. Mereka merupakan pihak yang berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Advokat berstatus bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Mereka membantu dalam proses peradilan, memberikan nasihat hukum, dan mewakili klien mereka di pengadilan. Pengadilan di Indonesia merupakan badan yang melaksanakan peradilan. Sebagai negara hukum,
Keberadaan pengadilan di Indonesia menjadi jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Konstitusi Indonesia membagi kekuasaan kehakiman dalam 5 bidang peradilan, yaitu peradilan umum, agama, tata usaha negara, militer, dan konstitusi. Pertama, pengadilan umum. Pengadilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum yaitu pengadilan negeri yang berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya, meliputi wilayah kota atau kabupaten, dan pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kedua, pengadilan agama. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat. Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berdiri sejajar sebagai peradilan negara, sejajar sama dengan lingkungan peradilan lainnya seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Yang membedakan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini memang di masyarakat benar ada yang belum bisa membedakan antara kantor urusan agama, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama, Mas. Kalau kantor urusan agama termasuk juga Kementerian Agama itu adalah lembaga eksekutif dengan tupoksi kewenangan di bidang eksekutif melakukan pelayanan. Sedangkan pengadilan agama itu adalah yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, mengadili sengketa, sehingga keduanya itu berbeda. Kalau pengadilan agama berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Begitu, Mas. Ketiga, pengadilan militer. Pengadilan militer hanya menangani perkara dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan militer adalah pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Pak, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Kompas TV terkait bagaimana struktur dan mekanisme peradilan militer di Indonesia, serta jenis perkara apa saja Bapak yang dapat ditangani oleh lembaga ini. Baik, terima kasih Mas. Jadi bisa saya jelaskan bahwa pasca reformasi tahun 2000 dengan adanya ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000, di mana sudah terjadi pemisahan organisasi TNI Polri yang ditindaklanjuti adanya surat keputusan bersama antara Panglima TNI dan Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2004. Maka secara organisasi sudah terjadi pemisahan di mana Panglima TNI bertanggung jawab untuk pembinaan personil, sedangkan untuk Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk pembinaan finansial, organisasi maupun administrasi bagi prajurit di bawah Mabes TNI. Tindak pidana ataupun kejahatan yang diperiksa di peradilan militer adalah tentunya setiap prajurit yang melakukan kejahatan. Semua jenis kejahatan yang subjeknya adalah prajurit, maka disidangkan menjadi kewenangan peradilan militer. Keempat, pengadilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata, seperti pertanahan, kepegawaian, perizinan,
lingkungan hidup, tender atau pengadaan barang jasa, badan hukum atau partai politik, dan lain sebagainya. Sekarang kalian sudah paham apa saja lembaga penegak hukum dan lembaga pengadilan yang menangani masalah pelanggaran terhadap pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Sekarang, untuk memperdalam pemahaman kalian, mari kita lihat beberapa kasus berikut ini. Setelah menjalani perawatan selama 3 hari di ICU RSUD Subang, Jawa Barat, siswa kelas 4 SD yang diduga menjadi korban bullying atau perundungan kakak kelasnya meninggal dunia. Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. ARO, siswa SD kelas 4 di Subang, Jawa Barat yang diduga menjadi korban perundungan kakak kelasnya meninggal dunia Senin kemarin. Korban meninggal setelah sempat menjalani perawatan di ICU anak RSUD Subang selama 3 hari. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Bayangkara Polri Losarang Indramayu untuk proses otopsi guna memastikan kematian korban yang sesungguhnya. Melakukan otopsi guna mencari tahu penyebab daripada kematian. Kemudian nanti kami akan mencocokkan dari keterangan-keterangan saksi, otopsi dan bukti-bukti yang kita kumpulkan untuk mencari titik terang dari pelaku terhadap korban usia di bawah 12 tahun. Anda masih di iNews Siang bersama saya Bernadetta Ginting. Pemirsa, polisi menangkap satu remaja yang terlibat tawuran 2 kelompok pelajar di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Tawuran yang disebabkan 2 orang tewas berawal dari kesepakatan antar kedua kelompok pelajar di media sosial. Tawuran 2 kelompok pelajar SMK pecah di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Korban berinisial AN meninggal akibat luka sabetan senjata tajam, sementara korban W meninggal setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon saat berusaha kabur dari TKP. Polisi pun telah menangkap salah seorang pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi menyebut kedua kelompok pelajar janjian tawuran di media sosial. Undangan perkelahian antar pelajar tersebut di media sosial. Nah, kemudian keributan di media sosial itu akhirnya mereka bertemu di TKP, kemudian terjadi keributan dan akhirnya dari pihak beberapa pelajar ada yang mengalami meninggal dunia. Pengadilan Militer 104 Palembang, Sumatera Selatan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Kopral 2 Bazarsa dalam kasus penembakan 3 polisi di lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Kolonel CHK Freddy Ferdian Isnartanto ketika sidang pembacaan vonis di Pengadilan Militer hari ini. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam secara ilegal. Selain itu, Kopda Bazarsa juga dikenakan pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Sebelumnya kasus penembakan di arena judi sabung ayam ini terungkap ketika penggerebekan pada Senin 17 Maret 2025 lalu. Dalam penggerebekan di Kabupaten Waikanan, Lampung itu, 3 anggota Polri tewas ditembak Kopda Bazarsa.
Siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, dan mempergunakan suatu senjata api dan munisi. Dan ketiga, barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian yang dilakukan secara bersama-sama. 4. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. Diskusikanlah dengan kelompokmu. Dari kasus pertama sampai kasus ketiga, hak dan kewajiban warga negara apa yang dilanggar? Kedua, pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilanggar? Kenapa bisa terjadi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kasus tersebut? Lembaga penegak hukum atau pengadilan apa yang menangani peristiwa tersebut sebagai upaya penegakan hukum? Upaya apa yang dapat dilakukan agar peristiwa pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara tersebut tidak terulang kembali? Selamat berdiskusi. Salam Pancasila.